Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Muhid. Perkenalkan, nama saya Modesta Rika Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilian Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Tiral Faridi. Kami dari kelompok 5 akan membahas UML, yaitu yang pertama statement mesin diagram, dan yang kedua adalah communication diagram. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Saiful Muhid, ada Modesta Rika Pertiwi, ada Muhammad Adrian Maulana, ada Rilian Gita, dan ada Sultan Tira Al-Farizi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah statement diagram. Saya akan menjelaskan apa pengertian dari state machine diagram. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari satu status ke status lainnya sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. State machine diagram berfungsi untuk memodelkan metode atau behavior life cycle sebuah kelas atau objek yang menunjukkan urutan kejadian sesaat atau status yang dilewati sebuah objek transisi dari sebuah status ke status lainnya. Adapun penjelasan lainnya, state machine diagram adalah teknis yang umumnya digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analisis, perancangan, serta pengembangan untuk memahami perilaku objek pada sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang berada di state machine diagram. Yang pertama itu ada simbol stage. Dia itu berbentuk persegi 4 dengan sudut-sudut yang melengkung, memiliki nama sesuai keadaan saat itu. Yang kedua itu ada namanya titik awal atau start. Digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram flowchart. Yang ketiga itu ada titik akhir atau biasa disebut dengan end. Digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan akhir end dalam kejadian dari suatu diagram flowchart. Yang keempat itu ada guard, merupakan syarat transisi yang bersangkutan. Yang kelima ada anak panah yang kita sebut dengan poin, digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan apakah itu entry point atau exit point. Dan yang terakhir itu ada event, digunakan untuk menjelaskan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada status. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh studi kasus statement mesin diagram. Yang pertama kita mengambil sebuah contoh kasus prosedur pengembalian kendaraan. Diagram ini dimulai dengan satu titik besar berwarna hitam, tanda start. Kemudian ada sebuah pointer menuju ke sebuah stage, yaitu stage pengembalian kendaraan. Diagram ini mulai dari sini. Dalam prosedur pengembalian kendaraan ini akan diperiksa kendaraan dan juga diperiksa apakah ada keterlambatan atau tidak. Jadi dari stage pertama ini akan ada dua buah pointer yang keluar, yaitu yang pertama ada pointer periksa kendaraan yang akan menunjukkan ke stage kondisi rusak. Jika ada kerusakan, maka akan dicatat kondisinya. Kemudian akan mengisi formulir kerusakan yang terisi. Kemudian jika ada keterlambatan, maka pointer akan menunjuk ke stage tanggal terlambat, yang kemudian akan ada pointer keluar, yaitu catat keterlambatan. Kemudian jika memang ada keterlambatan, akan mengisi formulir keterlambatan terisi, jadi diisi. Setelah kondisi-kondisi tadi tercatat dalam formulir, maka akan dihitung dendanya. Hitungan denda ini akan menunjukkan ke sebuah pointer, ke sebuah stage, yaitu jumlah denda yang harus dibayar oleh penyewa. Kemudian penyewa akan membayar. Di situ ada sebuah pointer yang akan menunjukkan ke kwitansi dendanya. Setelah kwitansi denda didapat,
maka diagram ini berakhir, yaitu dengan sebuah tanda bulatan hitam lebih kecil daripada yang star tadi, ada garis putih di luarnya, yaitu tanda berakhirnya diagram ini. Oke, selanjutnya adalah studi kasus kedua. Ini masih berkaitan dengan penyewaan kendaraan. Namun di sini kita akan melihat sebuah prosedur laporan daripada pemilik atau perusahaan penyewaan kendaraan ini. Yang pertama dimulai dengan logo star, yaitu hitam bulat yang akan ada pointer ke bawah menunjukkan ke buka arsip penyewaan. Jadi arsip akan dibuka, kemudian tentunya akan dibaca terlebih dahulu arsip tadi, kemudian dilihat arsip kendaraan yang list kendaraannya apa aja, kemudian juga dilihat juga list arsip sewa dan denda, jadi jumlah penyewaan dan jumlah denda yang diterima. Kemudian dua-duanya dibuat laporan, list kendaraan maupun list sewa. Kemudian akan dicetak tentunya laporannya. Setelah dicetak laporannya, maka akan selesai. Seperti itu. Selesainya akan ditunjukkan dengan logo hitam dengan garis lingkaran di luarnya berwarna putih. Yang kedua adalah communication diagram. Ini saya akan memaparkan tentang pengertian communication diagram. Communication diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan struktur interaksi yang terdapat di sekitar objek, atau seperti halnya screen diagram, dan hubungannya terhadap yang lainnya. Communication diagram lebih mengedepankan peran setiap objek dan bukan pada waktu pengiriman pesan atau message. Communication diagram mirip dengan sequence diagram dalam hal untuk menunjukkan interaksi dinamis dari objek-objek yang ada dalam suatu sistem. Yang membedakan communication diagram dari yang lain adalah diagram yang mengarahkan objek-objek dan asosiasi dengan objek-objek yang lain dalam sistem bersamaan dengan interaksinya. Asosiasi ini tidaklah dijelaskan dalam sequence diagram. Suatu communication diagram dengan mudah dapat direpresentasikan dengan objek-objek, modeling, dan asosiasi antar objek-objek tersebut yang berupa link-link atau hubungan-hubungan. Interaksi antara objek ditunjukkan dengan anak panah, dan untuk menunjukkan urutan dari mana objek ini berawal, maka diberikan petunjuk yang berupa angka-angka. Sekarang kita akan membahas simbol-simbol yang berada pada communication diagram. Di communication diagram ini ada 3 simbol. Yang pertama itu ada simbol objek, aktor, dan yang terakhir itu ada simbol message. Yang pertama, objek berbentuk persegi 4. Objek adalah instance dari sebuah kelas yang tersusun secara horizontal. Digambarkan sebagai sebuah kelas atau kotak dengan nama objek di dalamnya yang diawali dengan titik koma. Yang kedua itu ada simbol aktor, digambarkan dengan simbol orang. Aktor juga dapat berhubungan dengan objek, maka aktor juga dapat diurutkan sebagai kolom. Simbol aktor pada communication diagram ini sama dengan simbol aktor yang berada pada use case diagram. Nah, simbol terakhir yang berada di communication diagram ini ada simbol message atau anak panah. Simbol message ini yang berupa anak panah itu mirip dengan simbol poin yang berada pada stage matching diagram. Simbol message ini digambarkan dengan anak panah yang mengarah antar objek dan diberi label urutan nomor yang mengidentifikasikan urutan komunikasi yang terjadi antar objek. Contoh studi kasus 1. Communication diagram. Seperti yang kita lihat di gambar, komunikasi dimulai dengan find books. Pesan berulang yang dapat diulang beberapa jumlah waktu yang tidak ditentukan. Klien mencari inventaris buku, dan jika dia tertarik dengan beberapa buku, dia dapat melihat deskripsi buku ini. Seperti yang kita lihat di gambar 1.2,
Interested View Book. Jika klien memutuskan untuk membeli, dia dapat menambahkan buku ke ranjang belanja seperti yang kita lihat di gambar 1.3. Decide to buy atau memutuskan untuk membeli. Add to cart. Check out termasuk mendapatkan daftar buku dari keranjang belanja, membuat pesanan, dan memperbarui inventaris jika pesanan selesai. Terima kasih. Itu saja pemaparan kelompok kami mengenai materi yang tadi kami sudah bawakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.